Melihat lonjakan bertahap, meskipun kecepatan menelan sangat lambat, bahkan mata telanjang hampir tidak dapat mendeteksinya. Tetapi gelap gulita, menelan segalanya. Seolah-olah mengubah segalanya menjadi kekacauan ketiadaan. Yao Yuekong tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Dengan kata lain, hanya ada chaos yang bisa membuat Kaisar Iblis ini kuat mau tidak mau mundur. Kenapa ada kekacauan di sini? Kelompok Qin Yichen juga pulih dan menyusut ke pintu masuk gua dengan ketakutan. Jika kekacauan ini tiba-tiba melonjak sekali, itu bisa menelan mereka semua. Dan kali ini, tidak ada leluhur Fusang yang menyelamatkannya. Untungnya, penyebaran kekacauan sangat lambat sehingga Qin Yichen tertegun sejenak, merasa bahwa kekacauan itu tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Tapi kehancuran ini terlalu aneh. Pertama-tama, saya tidak tahu jenis telur itu, dan mungkin itu bukan benda telur. Menunggu mereka di ujung lubang cacing. Dan di ujung lubang cacing, masih ada kekacauan. Ini membuat Qin Yichen tidak mengerti. Tetapi pada saat ini, melihat Feng Nianwu melihat cahaya kemasan di pelukan Demon Yuekong, dia tiba-tiba tidak bisa membantu menjangkau dan menyentuhnya dengan lembut. Ini. Pada saat bersentuhan, Feng Nianwu dan Qin Yichen menyadari pada saat yang sama bahwa ini bukan telur. Karena kulit telur tidak pernah selembut ini. Setelah ditekan dengan lembut oleh Feng Nianwu, 2 sidik jari tertinggal. Dan kedua sidik jari halus itu dengan cepat menghilang dengan sendirinya, seolah-olah tidak meninggalkan jejak, keuletan semacam ini. Ini seperti sutra. Benar. Mata Qin Yichen terangkat. Dia baru saja terbentuk sebelumnya. Dia mengira itu adalah telur naga, tetapi sebenarnya itu mungkin sutra yang mengikat sendiri ketika berubah menjadi kupu-kupu. Tapi Qin Yichen bahkan lebih terkejut ketika dia terkejut. Itu bukanlah telur naga, tetapi sesuatu yang mirip dengan kupu-kupu. Apa hubungannya itu dengan klan naga sejati? Selain itu, kekacauan di depannya benar-benar membuat Qin Yichen selalu ketakutan. Tetapi saat berikutnya, saya melihat Feng Nianwu memegang kepompong emas di pelukannya. Air mata berangsur-angsur mengalir, suara dan tubuh bergetar. Kamu, apakah kamu, roh penjaga Ratu Matahari Surgawi? 4 kata Tian Xun yang tiba-tiba menyebabkan kepompong emas di lengan Feng Nianwu sedikit bergetar, dan tampaknya makhluk dalam kepompong emas merasakan belenggu tersebut. Dan getaran ini membuat mata Feng Nianwu semakin kabur, dan suaranya sangat lembut, bahkan kelelahan. Anda pasti tahu bahwa Feng Nianwu telah menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai pencuri yang telah berkeliaran di alam semesta kuno dan Kaisar Surga. Tapi bandit dalam percakapan jelas bisa merasakan kesenjangan dengan raksasa kaisar seperti Ke Tiangshuan. Tetapi pada saat ini, Feng Nianwu menunjukkan kebaikan yang tak terbatas. Seolah-olah dia tidak sedang memegang kepompong emas di pelukannya, tetapi cucunya. Permaisuri Tianxun. Qin Yichen tidak tahu apa yang salah, dan 4 kata ini juga membuat wajah Yao Yuekong berangsur-angsur serius. Bahkan Ke Tiangshuan, yang sedang mengelus janggut peraknya, tidak bisa membantu tetapi meledak dalam linglung. Itu mungkin. Ya. Ini adalah roh penjaga Ratu Tianxun. Aku tidak menyangka dia ada di sini. Namun, Qin Yichen menjadi linglung. Dia memandang Feng Nianwu yang menangis. Tetapi dia tidak bisa sepenuhnya menanggapi suasana sedih dari reuni yang telah lama hilang ini. Daorou, leluhur mana permaisuri Tianxun? Hua Daorou menatap Jin Yu untuk waktu yang lama, dan kemudian menjelaskan kepadanya melalui transmisi suara. Tianxun Yang adalah wanita yang luar biasa dengan keterampilan yang hebat. Tianxun Yang adalah ras manusia, dan merupakan cucu dari dinasti tertentu dari ras manusia Tiandi. Meskipun dia adalah generasi yang berbeda, kakeknya telah pensiun dari posisi Tiandi ketika dia masih kecil. Tapi permaisuri surgawi juga bisa dianggap sebagai tempat kelahiran terkemuka, dan dia bisa disebut sebagai putri dewi, dan dia secara alami berperilaku baik, sangat dekat dengan jalan raya langit dan bumi, dan memiliki sepasang tangan yang terampil. Konon suatu hari, ketika Tianxun Yang masih kecil, dia melakukan perjalanan ke umat manusia dan bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi suaminya. Pria itu setia, dan keduanya memiliki hubungan rahasia. Sayang sekali pria itu biasa-biasa saja, dan keduanya berjauhan. Awalnya, Tianxun Yang dan dia masih menjalin hubungan asmara. Kemudian, permaisuri matahari surgawi kembali ke tanah leluhur ras manusia, yang mirip dengan pengadilan surgawi, yang sangat jauh sehingga suaminya tidak dapat mencapai dalam beberapa kehidupan. Tianxun Yang sangat merindukan hatinya, jadi dia terbang melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya ketika dia punya waktu untuk menemukan suaminya untuk bersatu kembali. Dan suaminya lahir sebagai manusia, dan nasibnya juga sangat menyedihkan. Sejak kecil, kedua orang tuanya telah meninggal, dan dia tinggal bersama saudara iparnya. Tapi istri-istrinya kejam. Dia memukul atau menegurnya dan memanggilnya sesuka hati. Saat itu, suami dari Tianxun Yang memelihara ternak seharian, dan sering diusir dari rumah oleh adik iparnya. Kelaparan dan kedinginan. Hubungan antara dua orang secara bertahap memanas dengan cara ini, dan dengan cara ini, Tianxun Yang memutuskan untuk tinggal bersamanya selama sisa hidupnya dan menjadi tua bersama.
Ketika berbicara tentang ini, Hua Dao berhenti sejenak, dan sepasang mata naga bersinar platinum melirik Qin Yichen, tetapi yang terakhir hanya terpesona olehnya. Dan kemudian, Hua Daoru berpikir sejenak. Kemudian, ketika Sun Yang menemukan suaminya, dia mengungkapkan identitasnya. Yang duniawi dan para dewa terpisah sejauh dunia, belum lagi kekuatan luar biasa dari Tianxun Yang, dan dia sudah menjadi seorang kaisar. Qin Yichen menarik napas, cinta yang diciptakan oleh celah ini ditakdirkan untuk menjadi pedih. Dan setelah keduanya memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup mereka bersama, mereka segera ditemukan oleh nenek Tianxun yang juga Kaisar Yi Chaotian. Kaisar Langit sangat marah. Dia hanya merasa bahwa hal itu biasa saja, bagaimana mungkin dia layak untuk cucunya? Jadi dia mengirim orang yang kuat untuk menahan Tianxun Yang. Ini. Qin Yichen sedikit tidak nyaman. Apa yang terjadi dengan yang biasa? Bagi Qin Yichen, selama itu adalah cinta sejati. Perbedaan status kekuatan sama sekali tidak penting. Hua Daoru benar-benar menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apa menurutmu ini sudah berakhir? Setelah ditangkap, Permaisuri Tianxun menangis sepanjang hari, dan suaminya sama putus asa. Tapi saat ini, banteng hijau yang bergantung pada suaminya seumur hidupnya mulai berbicara. King Liu berkata bahwa hidupnya akan segera berakhir, dan dia tidak tahan melihat kekasihnya dibongkar. Jadi dia meminta suaminya untuk membuat kulitnya sendiri menjadi sepatu dan kemudian menjadi jaket kulit. Dengan cara ini, sebagai orang biasa, dia bisa pergi ke surga dan bumi untuk menemukan Dewi. Qin Yichen terkejut. Dia menyadari bahwa banteng biru itu pasti tidak mudah. Bagaimana bisa seekor sapi biasa berbicara? Dan Hua Daoru tampaknya dimanjakan dengan cerita ini. Banteng biru memberitahunya lagi bahwa jalannya sangat jauh. Dari duniawi ke tanah leluhur umat manusia, Anda harus melintasi galaksi dalam jumlah yang tidak diketahui. Terbang menembus berapa banyak bintang, dan menghadapi berapa banyak bahaya. Pada akhirnya, King Liu hanya membujuk suami permaisuri matahari surgawi untuk menghargainya untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia duduk. Dan setelah pemuda itu meninggal, dia benar-benar terhanyut. Dia adalah banteng emas. Suami Tianxun yang mengubur Taurus, dan dengan enggan memotong kulit sapi dan mengubahnya menjadi sepasang sepatu kulit dan pakaian kulit.